Makam Keramat Marongge berada di Desa Marongge, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Lokasinya berada di bagian timur wilayah kecamatan dan berjarak 8 km dari kantor kecamatan. Sedangkan dari pusat kota Sumedang berjarak sekitar 39 km atau 1 jam lebih melalui perjalanan darat. Untuk menuju ke sana, kita bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 karena berlokasi di pinggir jalan besar, yaitu jalur Tomo dan Jati Gede. Di tempat ini terdapat sebuah petilasan yang dikenal dengan nama Makam Keramat Marongge. Tempat wisata ziarah ini sangat asri, terletak di atas perbukitan dengan berbagai fasilitas pendukung yang cukup lengkap. Juga ada beberapa bangunan untuk menampung peziarah yang akan bermalam di sana. Sebelum memasuki kawasan ini, pengunjung harus lapor kepada petugas setempat atau penjaga makam yang disebut kuncen. Masyarakat sekitar ataupun masyarakat luar masih sering melakukan budaya berziarah ke komplek makam Marongge. Apa sebenarnya pelet Marongge itu? Mengapa pelet Marongge begitu terkenal sehingga banyak yang ingin mendapatkannya? Mari kita telusuri bersama. Asal tempat Marongge ini, ya wallahu alam, itu dari sini kan ada 4 cewek, namanya 4 sedulur gitu, yang namanya Mbah Gabuk, Mbah Stayu, Mbah Naibah, Mbah Naidah. Waktu itu, waktu kedatangan dia zaman kerajaan Mataram, dulu belum di sini kan, tinggalnya masih di sana, posisinya di di Panyaweyan, di sana dianya nyaung bikin saung kan gitu. Setelah wallahu alam ya kan gaknya waktu nyerang Raja Talaga, dianya nyerang nggak berhasil, langsung pulang ke Mataram lagi nggak bisa dikarenakan ada ancaman katanya gitu. Kalau nggak berhasil, dia yang menjadi gantinya kan gitu. Makanya dianya nggak berani pulang lagi ke Mataram. Dianya disuruh, kata Raja Talaga, udah kalau kamu nggak bisa pulang ke ke Mataram, mending tinggal di daerah sini aja. Oke, kamu nyari tempat aja yang sekiranya kamu nyaman kan gitu. Yang pada akhirnya dari Talaga itu turun mapai walungan kan gitu, kali pinggir kali. Yang akhirnya dianya tinggal di sini di Panyaweyan, namanya Panyaweyan. Dianya bikin saung, dianya bikin bangunan, tinggal berempat, yaitu Mbah Gabuk, Mbah Stayu, Mbah Naibah, Mbah Naidah. Nah, lama kelamaan mungkin namanya manusia, mungkin kabar makin meluas, makin menyebar, yang pada akhirnya sampai berita tersebut ke mungkin ke negara, mungkin ke orang-orang munafik lah, yang namanya dulu mah raja kan gitu. Sampai-sampai pada raja, para bupati itu katanya penasaran gitu, pengen tahu di mana adanya orang tersebut, di mana ada namanya Mbah Gabuk itu. Yang pada akhirnya nyuruh para penggawanya, dia nyuruh nyari ke sini. Ternyata memang ada yang namanya di Panyaweyan itu ada 4 orang istri, yaitu Mbah Gabuk, Mbah Stayu, Mbah Naibah, Mbah Naidah. Yang pada akhirnya ada namanya Raja Buganggereng, nggak tahu tempatnya di mana, wallahu alam itu. Dianya langsung spontanitas, dianya mengajak ingin mempersunting namanya Mbah Gabuk. Tapi oleh Mbah Gabuk nggak selalu nggak selalu direspon kan gitu. Yang pada akhirnya muncul lagi para bupati, muncul lagi sama para raja, semuanya nggak ada yang direspon sama Mbah Gabuk gitu.
Yang pada akhirnya mereka penasaran nyuruh para penggawanya, udah sekarang mah kalau bisa sama boleh dikatakan apa ya, kalau boleh dikatakan jalan halus oke, jalan damai oke, kalau enggak ya pakai kasarnya nggak apa-apa kan gitu. Tapi ternyata kalau udah ada ancaman seperti itu, mereka para penggawa yang disuruh ke sini teh nggak bisa masuk ke sini karena ada tantangan jelek ya seperti itu. Setelah tiba-tiba mau masuk ke sini ngantuk, setelah tiba-tiba masuk ini gatal atau gimana aja lah, nggak bisa masuk ke ini kan gitu. Yang pada akhirnya lama kelamaan dianya merasa nggak nyaman. Oke, kedatangan lagi seseorang yang namanya Raja Ugang Gereng, dianya bukan nantang. Udah kita bikin sayembara aja katanya gitu. Kalau mau mempersunting aku silahkan. Tapi aku punya cara sendiri. Aku minta datang ke Kali Cilutung. Datang ke Kali Cilutung. Nanti aku punya inisiatif kan gitu. Jadi dianya para raja pada datang, para bupati pada datang ke sana ke pinggir kali yang tempatnya di Cadas Meja. Cadas Meja itu tepatnya di daerah Darmawangi. Dulu mah mungkin kalau orang Sunda mah bilang leuwih yang paling dalam, yang paling jero kan gitu sana teh. Cuman sekarang mah udah jadi daratan, udah jadi kebon dikarenakan abrasi istilah faktor alam lah istilahnya. Ya disitulah Mbah Gabung bikin sayembara. Dianya dikarenakan di saung itu ada pohon labu, ada labu gitu, kukuk kalau di sini mah gitu, ada labu. Dianya ngupas labu, dipetik, diambil ke sana, diambil ke kali. Dianya bilang, siapapun orangnya yang bisa ngembaliin lagi kukuk ini yang udah hanyut ke hilir, oke, itu calon suami aku. Boro-boro sifatnya raja, boro-boro sifatnya bupati, sekalipun anak gembala katanya gitu. Oke, itu saya siap. Jadi jadi istrinya dia kan gitu. Yang pada akhirnya beberapa hari kemudian itu dilaksanakan, ternyata seorang pun gak ada yang mampu. Kukuk yang udah dianyutin ke hilir suruh kembali lagi ke sana, ke asal, gak ada yang mampu. Yang pada akhirnya semuanya boleh dikatakan kalah taluk lah gitu. Oke, saya enggak. Itu semacam labu kuning kayak gitu. Enggak, labu yang hijau itu. Kalau di sini kalau enggak ada itunya ya, enggak ada contohnya. Labu. Jadi kukuk yang pada akhirnya para raja, para bupati itu merasa taluk, merasa kalah ya. Yang pada akhirnya udah, kamu jangan sebatas ngetes. Jangan sebatas ngetes aku doang. Saya terima kalah, tapi coba dibuktiin sama kamu, kan gitu. Yang pada akhirnya Mbah Gabung nganyutin kukuk yang tadi dibawa sama dia. Yang pada akhirnya kukuk yang udah hanyut ke hilir, dianya ngambil selendang Cindewulung. Wallahu alam selendangnya ada di mana, rupanya seperti apa itu wallahu alam nggak ada. Kan? Yang pada akhirnya selendang dikeputin. Kukuk yang udah dihanyut ke hilir bisa kembali lagi ke pangkuan dia. Itu benda mati kan gitu. Apalagi kalau kayak kalian benda hidup kan gitu. Makanya seolah-olah dianya jangan coba-cobalah gitu. Makanya yang pada akhirnya mereka membubarkan diri, dianya kembali lagi ke Panyaweyan. Yang pada akhirnya sudah di tempat semula, di saung di Panyaweyan itu, Mbah Gabung merasa nggak tenang, merasa terancam tetap. Yang pada akhirnya dianya pergi, nggak pamit sama adik-adiknya itu, sama Mbah Stayu, Mbah Naibah, Mbah Naidah. Jadi nggak ada yang tahu. Yang pada akhirnya dianya berangkat pergi tanpa sepengetahuan orang lain, tanpa sepengetahuan adik-adiknya. Sudah 3 bulan 10 hari menurut riwayat Allah alam. 3 bulan 10 hari udah nyari kesana kemari itu nggak ada. Yang pada akhirnya dianya baru nyari ke wilayah sini.
Mungkin dulu mah ini teh mungkin hutan berantara, mungkin hutan geledegan pangintennya bahasa Sunda mah gitu. Yang pada akhirnya Mbah Stayu, Mbah Naibah, Mbah Naidah datang ke sini, dianya ada yang bilang, ada yang ngomong, udah kamu jangan nyari kemana-mana, tuh kakak kamu ada di atas. Kata orang yang ngomong itu ada suara tanpa ketinggalan. Siapa yang ngasih tahu, siapa yang bilang? Itu Mbah Stayu Mbah Haji Putih Jagariksa. Mbah Haji Putih Jagariksa itu yang ternyata dia mah nggak ada petilasannya, hanya sebatas ini, mungkin nggak ada kuburannya. Udah dibilangin suruh dicari ke atas. Mbah Stayu, Mbah Naibah, Mbah Naidah nyari ke atas, ternyata iya benar. Mbah Gabug ada di atas, ternyata masih hidup, tapi tinggal kulit aja sama namanya. Sudah 3 bulan 10 hari kan, pada 100 hari mungkin kan gitu. Yang pada akhirnya udah ditemuin di sana, Mbah Gabug bilang, udah kamu jangan nangis, udah kamu jangan merasa sedih. Udah kita minta dibopong ke bawah, diturunin ke bawah. Saya mau istirahat di bawah, kata Mbah Gabug seperti itu. Tapi syaratnya sebelum istirahat Mbah Gabug nyuruh ngegali dulu liang lahat. Ngegali dulu liang lahat. Udah disiapin liang lahat, Mbah Gabug minta diturunin ke bawah. Minta diturunin ke bawah, dianya minta ditutupin sama rengge bambu, regang bambu. Pamit orang Maroge mah regang awi, nah gitu. Nah, yang pada akhirnya waktu itu setelah Mbah Gabug istirahat di bawah, lalu ditutupin sama rengge atau ranting bambu, ternyata pas jam 6 sore kata orang Maroge waktu sarupna gede pengen itu. Setelah tiba-tiba ada muncul cahaya yang marong dari liang lahat ke atas. Nah, muncul seperti itu, timbul nama Marongge. Jadi Mbah Gabug diistirahatkan di situ di liang lahat. Setelah tiba-tiba ada cahaya yang muncul, yang marong ke atas, yang ditutupin sama rengge awi, muncul nama Marongge. Nah, tadi yang disebut kenapa sampai sekarang pelet Marongge dikatakan pelet si Kukuk Mudik. Tadi awal katanya dari sayembara tersebut. Sayembara dianya nganyutin kukuk, atau kata orang Bandung mah orang Jakarta malabu, yang udah dihanyutin ke hilir atau ke itu, yang pada akhirnya bisa ditarik lagi ke itu katanya benda mati, apalagi benda hidup. Jadi muncul itu pelet si Kukuk Mudik kan gitu. Awalnya di sana. Jadi dulu waktu dianya mau minta diturunin ke liang lahat mau istirahat, dianya udah terlebih dahulu bilang ke adik-adiknya itu, yang 3, Mbah Stayu, Mbah Naibah, Mbah Naidah, udah saya minta diturunin ke bawah mau istirahat, kamu juga atau kita semuanya harus tinggal di sini, harus cindak di dieu kan gitu bahasa teh. Naon margina? Sabab tempat ini besok atau lusa insya Allah bakal didatangin dengan masyarakat dari kalangan bawah, menengah, dan atas. Insya Allah, walaupun istilahnya para pejabat, para gegere insya Allah bakal datang ke sini besok atau lusa. Tapi dirasakan sama saya selaku pengelola di sini, area ini benar itu betul adanya. Dan namanya Makam Keramat Marongge bukan hanya sebatas sekupnya Indonesia, ya.
luar dari Indonesia atau luar negeri pun banyak, dari Indonesia, dari Arab Saudi, dari Korea, dari banyak lah. Jadi bukan hanya Indonesia, apalagi Indonesia mah luar Jawa Baratnya misalkan seperti Batam, Medan, Makassar, Sumatera, Lampung, itu banyak kan gitu. Rupa-rupa kan masing-masing punya tujuan tersendiri. Terutamanya memang kalau kesini yang boleh dikatakan gosip lah, namanya Ziarah ke makam keramat paling minta jodoh katanya, padahal bukan itu. Nah, bukan itu mah boleh dikatakan relatif lah gitu. Yang kebanyakannya mah untuk usaha ya. Misalkan kalau kita punya perusahaan, pengen banyak relasi, pengen banyak langganan, pengen maju gimana caranya. Tapi kita bukan semata-mata minta ke kuburan atau minta gitu, tidak. Kesini tuh hanya sebatas ziarah kan gitu. Kita berdoa di sini, baca tahlil di sini, baca aura di sini, apalagi malam Jumat. Insya Allah itu berkahnya seperti itu. Dan tidak nunggu kemungkinan banyak orang yang minta jodoh atau cewek minta jodohnya laki atau laki minta jodohnya cewek itu banyak. Tempat yang biasa dipakai ritual itu adalah yang kebanyakan di Kali Cilutung. Di Kali Cilutung. Kalau sebetulnya kalau dulu mah zaman dulu kan di pengaduan antara Cideres dan Kali Cilutung di Muhara katanya kan gitu kalau orang Sunda mah. Kalau sekarang mah ditampian-tampian di sini aja. Lagian sekarang mah nggak seperti dulu. Dulu mah kan kalau mandi ke Kali Cilutung enak kan, nyaman kan. Kalau sekarang mah kadang apalagi musim banjir, musim hujan jadi kurang nyaman. Makanya kita lihat dulu situasi, kalau pengen mandi itu kalau memang sekiranya bahaya, sekiranya itu saya nggak mau gitu, nggak izinin kan gitu. Dan ritualnya hanya mandi aja ya Pak? Mandi aja, cuman ada yang paling boleh dikatakan salah mungkin ya, salah informasi mungkin. Suka banyak di media sosial atau di mana. Kadang-kadang kalau mandi atau ritual di Maroge kata-kata suka ngebuang celana dalam, suka ngebuang BH, suka buang apa itu pada enggak seperti itu. Saya nggak ngajarin seperti itu. Sebetulnya kalau ritual pengen mandi di Kali Cilutung yang paling bagus, kita persiapan dari rumah. Kalau laki-laki bawa sarung yang bagus, kalau cewek bawa samping yang bagus, atau baju daster yang bagus. Nah, nanti habis mandi, sarung tersebut, samping tersebut, atau baju daster tersebut dicuci, dilicin kembali, nanti dikasihin sama orang yang ngebutuhin. Itu kan manfaat, ya? Bukan dibuang. Kita bayangin aja. Kalau Kliwon lagi normal, lagi bulan mulu di sini 1000 orang tuh datang. 1000 orang tuh datang. Kalau kita giringin mandi ke Kali Cilutung, semuanya harus ngebuang celana dalam atau semua ngebuang itu, gimana tuh orang pengairan? Pencemaran lingkungan. Iyalah, pasti datang ke sini kan. Habis kalau mendet Cilutung gimana kan, banjir lagi kan gitu. Makanya itu cerita bohong lah, itu cerita bohong itu. Sebetulnya kalau yang pasti namanya itulah, kita coba mandi pakai daster yang baru, pakai sarung baru, nanti habis mandi dicuci kembali, dilicin kembali, dikasihin kepada orang yang membutuhkan, yang di bawah kita. Insya Allah manfaat kami. Tergantung satu nawaituna para tamu, niatnya para tamu. Terus tergantung berat ringannya proses tersebut. Ada juga yang boleh dikatakan bukan sebelum ritual mandi. Sebetulnya tamu
yang mau ziarah ke makam keramat Marongi tujuannya mau nginep, ya diharuskan puasa untuk memperingan proses, untuk mempercepat proses dia, kemauan dia supaya cepat tersampaikan. Jadi ada juga ya tamu-tamu yang memang nginep di sini, Pak? Ada. Ya harus dong, nggak bisa mandi sendiri. Takutnya ada juga orang yang udah atau boleh dikatakan orang ceroboh mungkin lah gitu. Rumah dianya udah sering kesini, rumah dianya udah apa, udah gimana. Ternyata yang pada akhirnya mandi dengan sembarangan, untung siang hari, siang bolong kan gitu. Yang pada akhirnya tamunya hanyut. Nah, untung ada tukang pasir di sini. Kalau nggak ada tukang pasir gimana? Makanya saya negur langsung. Itu kebanyakannya orang-orang boleh dikatakan gimana ya? Yang suka nerima tamu ya, dibawa ziarah ke sini, dianya ahli hikmah lah gitu. Dibawa ziarah ke sini, dianya melakukan ritual di Kali Cilutung tanpa pengawalan dari orang sini. Makanya kita selalu menghimbau kalau memang ada orang yang mau mandi ke Kali Cilutung, oke deh di sini juga disiapin kan untuk pengawalan, untuk yang nganter gimana kan gitu. Semuanya demi keamanan. Demi keamanan. Pengunjung juga ya, Pak? Iya, iya. Makam yang dipercaya sebagai makam keramat ini sering dikunjungi setiap hari, namun lebih ramai jika di malam Jumat Kliwon. Pada malam Jumat Kliwon, masyarakat melakukan ziarah dan berdoa untuk mengharapkan berkah. Di antara makam-makam yang ada, terdapat makam yang sangat disakralkan di Komplek Marongi. Di luar bangunan makam terdapat petilasan Mbah Aji Putih Jagariksa berupa batu berbentuk menhir yang ditutupi kain putih. Di puncak bukit, kita juga akan mendapati petilasan lain berupa meja batu. Konon katanya, disitulah Mbah Gabuk melakukan semedi. Untuk saat ini, apakah tempat ini masih banyak yang mengunjungi? Alhamdulillah masih banyak. Alhamdulillah sekarang kalau mulai kembali dari wabah COVID tersebut gitu. Tapi kalau kemarin 2 tahun ke belakang memang lagi COVID mah kalau ditutup sih enggak di sini mah, gitu. Tapi memang kurang ya kan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai kembali tapi belum maksimal kan. Karena biasa Kliwonan ada minimal 500 sampai 600 orang gitu. Sekarang paling 300 orang gitu. Jadi baik setengahnya lah. Jadi belum ramai seperti dulu sebelum pandemi ya Pak ya? Iya. Mungkin dari beberapa tempat juga masih ada pembatasan ya Pak. Iya. Nah Pak, sebagai juru kunci di sini, apakah Bapak masih ada silsilah atau keturunan dengan yang ada di sini? Kalau di sini nggak ada faktor keturunan ya. Namanya Mbah Gabuk kan, namanya Gabuk nggak punya anak. Siapa? Suami juga enggak. Gitu. Kalau di sini enggak. Cuman ini kan hasil musyawarah, hasil kesepakatan dengan masyarakat aja kan. Kebetulan saya ditunjuk dari mulai tahun berapa ya? Kurang lebih udah 20 tahunan lebih lah. Udah lama ya Pak ya? Berarti ini pengabdian juga ya Pak ya? Jadi yang menunjuknya memang masyarakat sekitar, pemerintah desa sekitar. Kebetulan saya dulu makan global kan gitu, di desa juga dipercaya dengan kaur pemerintahan kan gitu.
di sini juga sebagai kuncen gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah lepas salah satunya kan, gitu, udah masa pensiun kan gitu, udah tua. Apa sih pesan Bapak kepada para pengunjung yang memang sudah mendatangi tempat ini atau yang akan mendatangi tempat ini? Nah, pesan Bapak apa? Ya pesan Bapak seperti ini, kalau memang udah pernah ziarah ke sini, tolong kalau di rumah, kalau habis sholat, kalau habis itu selalu ngirimin doa buat mbah di sini ya, yang ziarah di sini kan. Itu aja. Jadi ditujukan juga ya Pak? Iya harus seperti itu kan. Tapi tidak ada lagi pesan-pesan lainnya Pak? Ada, ya mungkin kalau memang dianya mau puasa misalkan, oke, sambil di rumah sambil berpuasa kan, nah gitu. Yang tadi Bapak bilang tergantung dengan berat atau ringannya permasalahan ya Pak? Para peziarah melakukan ritual merendam tubuhnya di Sungai Cilutung pada waktu tengah malam, khususnya malam Jumat Kliwon. Sungai tersebut berjarak 400 meter dari lokasi makam keramat. Di sungai inilah para peziarah khususnya di malam Jumat Kliwon melakukan ritual berendam sambil membaca mantra pelet kukuk mudik. Lalu membuang pakaian dalam di Sungai Cilutung ini. Namun sejak tahun 2006, membuang pakaian sudah ditinggalkan dengan alasan mencemari lingkungan sungai. Kalaupun ada yang mau, pakaian mereka bisa ditinggalkan di tempat yang sudah disediakan. Ternyata, pelet marongge tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang berbau bisnis lainnya. Pelet marongge hanya lahir dari kepercayaan orang-orang yang datang untuk mencari berkah, bukan dari ajaran Mbah Gabuk itu sendiri. Pelet marongge saat ini hanya menjadi identitas dari masyarakat Marongge ini sendiri. Saat ini, makam Mbah Gabuk sudah dijadikan situs atau cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Dina budaya urang apak, dina budaya urang apak. Hayu Mupusti, ulah mi Gusti.